Air yang paling utama adalah air yang mengalir, yang memancar di antara jari-jari Nabi. Kemudian peringkat kedua, air yang utama ialah air Zam-Zam. Kemudian air Al-Kautsar dan air Sungai Nil. Lalu air-air sungai yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babul ma'i. Bab ini menerangkan tentang air. Air sebagai salah satu media untuk bersuci. Penting sekali untuk kita mengetahui macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci dan yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ta'riful ma'i huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilaunil ina'i yakhluqullahu ar-rayya 'inda tanawulihi. Definisi air ialah sesuatu yang mengalir, transparan atau jernih, yang halus, yang mengikuti bentuk wadahnya, bersifat liquid. Allah menciptakan air itu mengalir ketika direngkuh. Itu air. Ya, sebetulnya secara common sense kita bisa memahami air itu apa. Yang biasa kita minum sehari-hari, yang biasa kita gunakan untuk mandi, untuk mencuci, untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi ya seperti itu air itu. Yang penting dari air ini, dari pengetahuan tentang air ini dalam konteks bersuci adalah jenis-jenis air yang dapat kita gunakan untuk bersuci dan yang tidak dapat kita gunakan untuk bersuci. Nanti akan dibahas berikutnya. Aqsamul miyahi min haitsu mahalluha wa asluha sab'atun. Pembagian air berdasarkan tempat dan sumbernya itu ada 7. Salah satu minas sama wahya miyahul mator wasalji wal barodi. 3 di antaranya itu berasal dari langit. Air yang berasal dari langit, yaitu air hujan, air salju, dan air embun. Ketiga macam air ini itu berasal dari proses kondensasi, ya. Dari langit, dibahasakan atau diistilahkan dari langit. Air hujan, air salju, dan air embun. Sementara 4 yang lain itu berasal dari bumi, yakni wahya miyahul bahri wal bi'ri wan nahri wal aini. Pertama adalah air sumur, air laut. Kedua air sumur. Ketiga air sungai. Dan keempat mata air. Keempat macam ini berasal dari bumi. Existing di bumi, di tanah, di permukaan tanah. Air-air tersebut ada tingkatannya. Afdol miyahi nazomaha ba'duhum faqala wa afdolul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsar fanil misra thumma baqil anhar. Air yang paling utama adalah air yang mengalir, yang memancar di antara jari-jari Nabi. Kemudian peringkat kedua, air yang utama ialah
air Zam-Zam, kemudian air Al-Kautsar, dan air Sungai Nil. Lalu air-air sungai yang lain. Ini peringkat air yang utama yang memiliki kedudukan tinggi di antara air-air yang ada di muka bumi atau yang pernah ada di muka bumi. Dan yang tidak ada di muka bumi. Al-Kautsar misalnya, Al-Kautsar itu telaga. Aqsamul miyahi min haitsul hukmi. Nah, sekarang dari perspektif hukum. Al-awwalu at-tahiru fi nafsihil mutahhiru li ghairihi. Macam air yang pertama adalah air yang dirinya itu suci dan mampu untuk menyucikan yang lainnya. Air semacam ini dinamakan dengan air tahur, suci dan menyucikan. Dan juga dinamakan air mutlak. Dinamakan air mutlak karena mutlakun anil qayyidil lazimi indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Disebut dengan air mutlak karena air tersebut dibebaskan dari qayyid yang tetap, dari penamaan yang tetap menurut pakar, ya, baik dari sudut pandang adat maupun dari sudut pandang bahasa. Misalnya air sumur. Air sumur itu dinamakan dengan air mutlak karena dia tidak bersanding dengan qayyid, dengan penamaan lain yang tetap pada dirinya. Air sumur ketika dialihkan medianya ke wadah, bak misalnya, maka itu akan disebut dengan air mutlak, tetap. Tidak berpengaruh, sandaran kepada media tidak berpengaruh terhadap kemutlakan air. Berbeda misalnya ketika air tersebut disandingkan dengan zat lain, kopi misalnya, air kopi. Pada media apapun, ya tetap dinamakan air kopi. Air kopi dalam gelas, air kopi dalam gayung misalnya, air kopi dalam teko, dan seterusnya. Ya, air kopi. Air teh juga sama demikian. Itu disebut dengan qayyidul lazim. Nah, ini dibedakan. Yang suci dan juga dapat menyucikan benda lain atau menyucikan dari hadas adalah air yang mutlak tadi itu, air yang tidak bersanding dengan qayyid, ya. Air yang masih pure, ya masih murni, itu suci. Status airnya adalah suci dan ia punya kemampuan, punya dampak untuk menyucikan yang lain, begitu. Asani at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhir. Yang kedua adalah air yang statusnya suci, tapi ia tidak dapat menyucikan yang lain, menyucikan benda lain atau tidak dapat menghilangkan hadas. Di antaranya adalah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Mastu'mila fi fardhit taharati. Air yang telah digunakan untuk memenuhi kewajiban bersuci. Air bekas istilahnya, air bekas bersuci lah. Sederhananya begitu. Air bekas bersuci itu namanya air musta'mal. Kita berwudu menggunakan keran atau menggunakan gayung, gitu. Yang jelas itu ukurannya tidak 2 kula. Kemudian ditampung air sisanya itu di bak. Ada baskom misalnya di bawahnya itu. Kemudian air dari keran atau dari gayung itu kita gunakan untuk bersuci.
sisanya mengendap di baskom. Nah, air baskom itu statusnya adalah suci, akan tetapi ia tidak dapat digunakan kembali untuk bersuci, digunakan kembali untuk berwudu misalnya, atau digunakan kembali untuk menghilangkan najis. Karena air sisaan tadi itu disebut dengan air musta'mal. Suci, tapi tidak dapat menyucikan yang lain. As-salisu al-ma'un najisu awil mutanajjisu. Jenis yang ketiga adalah air yang najis atau mutanajjis. Wa huwa allazi najusa liwuqu'in najasati fihi. Apa air yang najis atau mutanajis itu? Ialah air yang menjadi najis karena kejatuhan najis di dalam air tersebut. Ada air satu gayung, kemudian ketumpahan kotoran burung misalnya. Maka air tersebut itu dinamakan dengan air mutanajis statusnya. Air yang menjadi najis itu tidak dapat digunakan. Dirinya sendiri juga tidak suci. Hilang status sucinya. Karena tercampur dengan najis. Gitu. Itu disebut dengan mutanajis. Apakah bisa dipakai bersuci? Jelas tidak. Dirinya saja tidak suci, maka tidak dapat pula menyucikan yang lain. Saya ulangi ya, bahwa air dari sisi tempat dan sumbernya itu dibagi menjadi 7. Ada yang turun dari langit, yakni air hujan, air salju, dan embun. Ada pula yang existing di permukaan tanah, yakni air laut, air sumur, air sungai, dan air mata air. Gitu ya. Ini min haitsu mahalliha wa asliha. Ditinjau dari aspek tempat dan sumbernya. Kemudian ditinjau dari hukum. Ditinjau dari hukum, tadi ada berapa macam? Ada 3. Ada 3 macam. Ya. Pertama, tohir mutohir, suci lagi menyucikan, yakni air tohur atau air mutlak. Yang kedua adalah air yang tohir ghair mutahhir. Air yang suci tapi ia tidak dapat menyucikan yang lain. Ialah air musta'mal. Air bekas
bersuci. Yang ketiga adalah air najis atau mutanajis. Yakni air yang kejatuhan najis. Halatu wuqu'in najasati fil ma'i halatani. Ada dua kondisi air yang kejatuhan najis. Ada dua kondisi. Pertama, ini ditinjau dari volume airnya ya. Ditinjau dari volume air. Apakah air itu sedikit atau air itu banyak? Ukurannya apa? Nanti akan dijelaskan. Idza kana al-ma'u qalilan dunal kullataini yatanajjasu mutlaqan bimujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Pertama adalah kondisi pertama, apabila air itu merupakan air yang sedikit, batasannya adalah kurang dari 2 kullah. Air yang sedikit ini atau air yang kurang dari 2 kullah ini akan menjadi najis secara mutlak dengan sebab kejatuhan najis, meskipun tidak ada sifat-sifat air itu yang berubah. Apa sifat air yang berubah itu? Pertama adalah ta'mun, rasanya, au launun atau warnanya, au rihun atau baunya. Meskipun rasa, warna dan bau air itu tidak berubah, karena ia volumenya sedikit, kemudian kejatuhan najis, maka jadi mutanajis. Air 1 baskom misalnya, cukup banyak, tapi tidak sampai 2 kullah. Maka ketika air 1 baskom itu, yang semula tohir mutohir, yang semula suci dan bisa menyucikan, kejatuhan najis, kotoran ayam atau apa, maka ia akan menjadi mutanajis. Meskipun tidak berubah warnanya, kalau kotoran ayam berubah ya, apa? Kotoran cicak lah. Kotoran cicak najis tidak? Najis ya. Kejatuhan kotoran cicak tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah karena sedikit sekali sampai tidak mempengaruhi air 1 baskom itu. Tidak sampai mempengaruhi air 1 baskom. Akan tetapi karena volumenya sedikit, kurang dari 2 kullah, maka ia menjadi mutanajis. Kondisi yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran kullataini fa aktsara. Kondisi yang kedua, apabila air itu merupakan air yang banyak, volumenya mencapai 2 kullah atau lebih, maka ia tidak mudah menjadi mutanajis. Meskipun kejatuhan najis tadi ya. 1 air bak. Bak itu biasanya berukuran besar dan di setting lebih dari 2 kullah. Kejatuhan kotoran cicak yang tidak mengganggu sifat-sifat air tadi, maka itu tidak mutanajis. Tidak mutanajis. Kecuali kalau najis itu dapat mempengaruhi, dapat mengubah sifat-sifat air. Apakah warnanya yang berubah, ataukah rasanya yang berubah, atau baunya yang berubah. Jika mempengaruhi 3 sifat ini sehingga berubah, maka air yang 2 kullah itu menjadi najis. Air 2 kullah misalnya kejatuhan bangkai tikus. Bangkai tikus kan lama-kelamaan berbau busuk sehingga mengubah keadaan air
baunya menjadi busuk air itu. Ketika dikecap akan terjadi perubahan, tidak flat, ya rasanya tidak flat. Air kan umumnya flat rasanya itu kan. Tidak ada rasa yang lain, rasa busuk, baunya juga busuk gitu. Warnanya juga berubah. Atau perubahan itu hanya pada salah satu sifatnya saja, itu sama saja. Maka air tersebut, air pada bak itu yang kejatuhan bangkai tikus misalnya, itu menjadi mutanajis. Walau taghayyuran yasiron, meskipun perubahannya kecil. Wal kullatani lughatan al jarratani al azimatani. Dua kullah menurut bahasa, pengertian dua kullah menurut bahasa, menurut etimologi adalah volume air yang besar. Dua volume air yang keduanya besar. Tentunya ini berkaitan dengan ukuran. Wa syar'an ma waznuhu. Sedangkan menurut pengertian syara, air yang dua kula itu yang volumenya sejumlah 500 kati Baghdadi, ukuran Baghdad, 500 kati Baghdad. Atau 565 ukuran kati Tarim. Kalau merujuk kepada ukuran yang modern, itu sama dengan 217 liter air. Kira-kira 217 liter air. Atau seukuran dengan 10 lempengan logam. Tanak ini wallahu alam ukuran mana. Seperti dalam sebuah syair, wal kullatani asyratum minat tanak kaza'ata tahriruhu bi ghairi syak. Dua kullah itu seukuran 10 tanak. Begitu tidak diragukan. Gitu ya. Untuk mempermudah ukuran kita, karena kita tidak menggunakan ukuran lain selain liter pada saat ini, di zaman modern ini. Maka yang menjadi ukuran, menjadi patokan kita, dua kula itu adalah seukuran 217 liter. 217 liter. Atau kalau kita menggunakan bangun ruang, berapa kira-kira ya? Berapa kira-kira? 60-an lah, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Gitu. Dua keramik kan biasanya 30 cm kan? Dua keramik 60 cm. Panjangnya, lebarnya juga sama, tingginya juga sama. Gitu. Dua kali keramik yang ukuran 30 cm. Kubus berarti ya. Itu paling sedikit. Maksudnya ukuran dua kula itu sekian. Makanya sebaiknya kalau membuat bak itu ya ukurannya dilebihkan dari ukuran itu supaya aman. Gitu. Ya, 217 liter. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i, hal-hal yang hal-hal yang dimaafkan dari najis ketika jatuh ke dalam air atau wadah yang berisi air, itu ada dua. Yang pertama adalah najis yang tidak terindra oleh penglihatan. Najis yang tidak terindra oleh penglihatan itu tidak dianggap, ya, dima'fu, tidak dianggap. Kemudian yang kedua, wal mayyitati allati la damalaha sailun. Bangkai yang tidak ada aliran darahnya. Hewan yang tidak memiliki darah. Ya. Yang kalau misalnya kita bedah, itu tidak keluar darah. Bangkai itu. Seperti apa? Cicak ada darahnya enggak? Hah? Apa ya berarti yang tidak ada? Semut.
Ya, pokoknya bangkai yang tidak memiliki aliran darah, tidak memiliki darah ketika ia dibedah. Gitu. Itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, itu tidak membuat air yang kejatuhan najis tersebut menjadi mutanajis. Berarti kita bisa cukup mengangkat bangkai tersebut, itu status airnya tetap tohir mutohir, suci dan menyucikan, tidak menjadi mutanajis. Artinya air yang dua kulah tadi yang sedikit itu, ya, tidak berubah statusnya sebagai air yang tohir mutohir kalau kejatuhan najis bangkai berupa bangkai yang tidak memiliki aliran darah. Gitu ya. Babu siwaki wallahu a'lam bishawab.